Shalom saya ucapkan. Apa kabarnya saudara? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan baik? Coba lihat tangannya. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan baik. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekali lagi ya pada minggu ketiga di bulan Agustus. Saudara, Bapak Ibu sekalian menyapa setiap daripada saudara yang ada dalam ruangan ini, terutama yang baru pertama kali datang. Sepertinya ada beberapa wajah-wajah baru yang perlu kita sapa dulu pada hari ini. Boleh lihat tangannya berapa banyak yang baru pertama kali datang di Anugerah Church at Storehouse? Wow, oke puji Tuhan. Haleluya, selamat datang di Anugerah Families. Kita berdoa biarlah perjumpaan ini bukan menjadi yang terakhir kali, tetapi apabila Tuhan berkenan kita dapat berjumpa lagi dan juga bertumbuh bersama-sama. Menyapa juga saudara yang juga mengikuti kebaktian ini dimanapun saudara berada ya, baik di kota Jakarta, kota lain atau bahkan di luar negeri. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini menaungi saudara dan saya dan Tuhan baik. Ada amin? Haleluya. Saudara pada waktu memasuki bulan ketiga, seperti yang Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di bulan ini kita lagi berbicara tentang satu serial yang sangat penting sekali buat kehidupan kita, yaitu tentang kesehatan jasmani. Katakan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani. Topik khotbah yang akan kami bawakan hari ini dengan judul yaitu keluarga sehat, keluarga kuat. Katakan keluargaku sehat. Keluargaku sehat. Maka keluargaku akan kuat. Akan kuat. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, biasanya Family Week ini kita adakan pada minggu keempat, benar ya? Tetapi karena minggu depan kita akan mengadakan seminar dan ada tamu pembicara, saudara, maka Family Week kita rubah pada minggu ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang belum familiar dengan tata cara Family Week, saudara lihat seperti hari ini ada banyak anak-anak kecil yang ada dalam ruangan ini. Pada waktu Family Week memang kita lebur jadi satu, saudara, supaya kita membiasakan orang tua dapat merasa nyaman apabila beribadah dengan anak-anaknya. Kadang-kadang memang saudara ya, kalau Family Week ada anak-anak yang ribut, jalan-jalan, apabila ada adik-adik yang masih pakai sepatu yang masih berbunyi cit itu saudara ya. Jadi mohon maklum karena ini keluarga saudara ya. Apabila kita keluarga, anak-anak boleh bertingkah seperti bagaimana mereka merasa nyaman, saudara, dan kita mau belajar untuk menerima mereka supaya kita pun nggak malu apabila anak kita kadang-kadang saudara ya berbuat ribut ini dan itu, karena lebih baik mereka ribut di dalam rumah daripada mereka berusaha untuk menjadi orang lain di luar rumah. Betul saudara ya? Puji Tuhan. Dan saudara yang kedua, slide yang kedua tolong tampilkan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kemarin Indonesia memasuki usia yang ke-74. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin, saudara ya. Saya percaya bahwa tidak kebetulan kalau saudara dan saya dikodratkan oleh Tuhan kita lahir di negeri ini. Amin, saudara ya. Yang kami percaya bahwa dalam kodrat Tuhan kita nggak bisa memilih di negara mana kita dilahirkan. Menjadi anak siapa, apa warna kulit kita, saudara ya. Yang lain-lain kebanyakan kita bisa pilih. Oleh karena itu percayalah kalau saudara dilahirkan di negeri ini, tentunya Tuhan punya suatu janji temu ilahi bagi saudara. Dan kalau dalam kehidupan saudara engkau merasa bahwa Tuhan kenapa hidup saya belum maksimal, artinya Tuhan masih merenda kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Amin ya. Kemudian saudara slide berikutnya. Secara cepat ada episode-episode baru di Good News Program yang sekarang juga saudara sudah dapat saksikan di YouTube kami ya, di Anugerah Ministries. Itu ada QR code-nya, saudara tinggal scan. Yang pertama tentang reborn, yaitu tentang perjalanan kehidupan seorang transgender yang dilawat Tuhan dan kemudian sekarang bertobat dan berusaha untuk menata dirinya menjadi seorang laki-laki kembali, saudara ya. Tapi sudah dipotong, lalu bagaimana caranya? Saudara pengen tahu? Nanti lihat. Amin, saudara ya. Kemudian yang sebelah kanan atas, generasi gaul menampilkan seorang anak muda yang luar biasa, namanya Marsha Manopo, ya, anak drummer legendaris Indonesia Jimmy Manopo. Nanti saudara kalau pengen melihat bagaimana kita bisa bersama-sama menjangkau generasi milenial Y and Z yang gaul, saudara bisa lihat itu, scan QR-nya. Kemudian yang paling baru, yang kiri bawah, pemulihan orang tua anak, saudara ya, baru kemarin ditayangkan di YouTube. Saudara ya, bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa banget, namanya Pak Julianto Simanjuntak, pakar konseling di Indonesia, saudara ya. Dan bahkan saudara seorang hamba Tuhan besar, anaknya pernah jadi ateis. Ya, ini sesuatu yang memalukan, tetapi saudara dia harus turun dari tahtanya untuk menjangkau anaknya dan memenangkan kembali. Dan saudara puji Tuhan anaknya sekarang lagi kuliah di Amerika. Kalau pulang ke Indonesia bersama dengan bapaknya, father and son, mereka keliling Indonesia untuk mengabarkan kabar baik akan Tuhan, saudara ya. Dia mengalami pemulihan orang tua anak yang luar biasa. Ini saya sangat anjurkan karena kadang-kadang kami pun juga bisa kewalahan, ya betul ya.
untuk mendidik anak kami di zaman ini. Saudara ada QR-nya dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman dan juga tentunya kalau sampai sekarang belum subscribe itu berarti saudara kebangetan banget. Ya, puji Tuhan ya. Jangan lupa untuk subscribe. Katakan coba lihat kiri kanan, subscribe. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan membawakan tema khotbah yang berjudul keluarga sehat, keluarga kuat. Nanti kalau ada amin boleh dikibarkan benderanya ya. Jadi hari ini ada yang berbeda dengan ibadah kita ya. Kalau ngomong amin sambil kibar-kibar bendera. Amin? Amin. Oke, latihan dulu. Ya. Oke, nah saudara tahu nggak bahwa Tuhan itu tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit, apalagi binasa. Saudara kita harus tahu bahwa Tuhan itu ingin supaya kita ini bisa hidup sehat. Karena 2 minggu yang terakhir ini kita sudah membahas ayat yang berkata bahwa tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Jadi harus dijaga baik-baik saudara ya. Karena kalau bait suci ini sehat keadaannya maka kita akan punya hidup yang berkualitas. Umur panjang, bisa melayani Tuhan juga lebih panjang. Ada amin? Amin. Loh lupa ya. Oke. Nah, slide berikutnya kita lihat saudara bahwa kehendak Tuhan itu adalah untuk kita ini supaya punya keluarga yang satu sehat, 2 kuat, 3 bahagia. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin ya. Ya. Jadi kita harus tahu saudara ya, Tuhan ingin keluarga kita itu bisa dipakai di atas muka bumi ini untuk menjadi perwakilan kerajaan sorga. Supaya orang-orang dunia melihat keluarga kita dan mereka tahu, wow, ada Tuhan dalam keluarga mereka. Ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang spesial. Aku mau punya keluarga seperti keluargamu. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saudara kita tahu bahwa kalau Indonesia merdeka, tentunya kita pun berhak untuk menerima suatu kemerdekaan. Ada amin enggak? Amin. Ya, puji Tuhan saudara ya. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian kalau kita berbicara masalah physical health series tentang kesehatan jasmani, kemerdekaan yang paling mutlak kita dapatkan sebagai anak Tuhan yaitu pada waktu tubuh kita ini sehat dan kuat. Percaya enggak saudara ya? Karena apa saudara? Kita tahu bahwa kalau Tuhan kehendak Bapa kita buat kita itu keluarga kita di dalam konteks ini adalah sehat, kuat dan bahagia, betapa kita ini hidup di dalam suatu perhambaan kalau kita ini sakit. Betul enggak? Ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini kita akan menunjukkan ada beberapa praktek-praktek yang bahkan nanti kita sudah lakukan sebagai gereja, saudara ya. Dan kita berdoa biarlah nanti di akhir daripada episode, saudara ya. Di akhir daripada jadwal kebaktian ini kita akan terinspirasi saudara oleh sesuatu hal dan kita akan belajar sebagai gereja untuk bertumbuh bersama-sama. Betul ya? Kita lihat bersama-sama firman Tuhan Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama, saudara tidak terburu-buru tetapi dengan percaya bahwa ini akan masuk menjadi rema buat kehidupan kita. Siap? 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat, kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seseorang yang luar biasa dengan nama yaitu Raja Salomo. Betul ya? Di dalam kehidupannya yang penuh dengan warna, corak yang luar biasa, dan bahkan ada kenaikan, ada kejatuhan daripada kehidupan Salomo, saudara ya. Perlu kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ditulis ini towards the end of his life, saudara. Sehingga makanya dia, saudara akan banyak menemukan sia-sia. Ini kalau dalam bahasa gaul zaman sekarang itu saya dapat artikan bodoh banget saya, bodoh banget saudara ya. Jadi di dalam kehidupan Salomo ada banyak begitu penyesalan. Nah oleh karena itu saya tahu saudara bahwa orang yang satu ini sudah teruji secara luar biasa.
biasa. Tetapi satu hal pada waktu di akhir kehidupannya, saudara kadang-kadang kita ragu-ragu Salomo bertobat atau enggak, saudara ya. Ada satu bukti bahwa dia bertobat, bahwa di kitab Ibrani pasal ke-11 bahwa nama Salomo ditulis di sana. Nah oleh karena itu kita tahu dan kita percaya bahwa berarti saudara, dia mengalami satu perjumpaan yang tidak bisa dideskripsikan oleh orang lain, saudara ya. Nah khususnya tentang hari ini di ayat 7 dikatakan bahwa makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di antara Anda yang kerap kali membaca tentang roti dan anggur di dalam Alkitab kita? Ya, tentunya ini adalah kalau kami lihat ini sebenarnya adalah suatu kunci, saudara. Katakan kunci. Kunci itu berarti kalau kita ada satu rumah, ada satu pintu yang tertutup, kalau kita masukkan dan kuncinya tepat, berarti kita bisa buka, kita bisa masuk ke ruangan itu, betul nggak ya? Nah, kalau kita berbicara masalah kesehatan, rupanya ini salah satu kunci kesehatan yang Salomo temukan, saudara. Dan bahkan kita tahu bahwa roti ini berbicara masalah roti hidup sebenarnya, bukan cuma roti biasa. Ada berapa banyak di dalam kehidupan kita yang menemukan bahwa makanan yang kita makan, roti yang kita makan, saudara, setelah beberapa jam kita lapar lagi. Nah makanya Tuhan Yesus berkata bahwa dapatkan roti yang hidup. Karena pada waktu kamu makan daripada roti yang hidup ini akan mengenyangkan kehidupan kamu. Amen. Dan bahkan bukan cuma mengenyangkan, ini akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sehat. Yang percaya katakan amin. Amin. Berbicara masalah firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara ya. Jadi artinya kalau saudara mau menjadi orang yang hidupnya sehat, tidak lain tidak bukan kita nggak bisa lari daripada kebenaran Alkitab kita. Saudara, kalau kita malas baca Alkitab dan kita expect hidup kita akan sehat secara jasmani, saudara saya harus berkata, saudara mimpi di siang bolong. Coba lihat kiri kanannya, katakan jangan mimpi di siang bolong. Jangan mimpi di siang. Amin ya. Dan kemudian yang kedua, anggur berbicara tentang darah Yesus. Ada tubuh, ada darah, saudara. Ini berarti ada penebusan. Makanya Salomo sendiri, saudara, di dalam tanda kutip ketidakpengertiannya, dia melihat sesuatu yang jauh di depan, saudara, bahwa Yesus itu ada di sana. Nah, oleh karena itu siapapun daripada saudara, apabila hari ini saudara dalam kesehatanmu ada gangguan, ya, bahkan dalam kesehatanmu saudara perlu dimerdekakan, ya, percaya dengan baik bahwa Tuhan Yesus itu ada di sana bersama dengan saudara. Tidak ada kata terlambat. Bahkan kami dapat ucapkan, bahkan engkau yang di luar sana, yang lagi nonton melalui YouTube ataupun melalui gadget saudara. Kami ucapkan dengan bilur-bilurnya Yesus, dengan darah pengorbanan daripada anak domba. Engkau pasti akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seru juga ya macam lagi kampanye kesehatan gitu saudara ya. Yes. Nah, jadi saudara, benarkah kesehatan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan kebahagiaan dalam keluarga? Saudara tahu nggak ketika ada seorang anggota keluarga yang jatuh sakit, saudara bisa bayangkan ya biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang terkuras habis ya kan, yang sakit harus masuk rumah sakit, anggota keluarganya harus jaga di rumah sakit ya kan, tenaga yang dikeluarkan capek banget itu biasanya saudara, yang jaga yang sakit, yang capek saudara ya. Nah jadi saudara kita bisa melihat betapa repotnya ketika seorang anggota keluarga itu jatuh sakit, seakan-akan terkuraslah semua habis saudara ya. Apalagi kalau dia adalah tulang punggung keluarga, dari pencari nafkah dia bisa menjadi penghabis nafkah loh saudara. True. Ya, nah saudara. Kalau sakitnya memang karena ketidaksengajaan, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Misalnya kalau orang itu tiba-tiba kena kecelakaan gitu saudara ya, atau kena virus dan lain sebagainya, yaitu di luar kontrol kita sebagai manusia gitu saudara ya. Tapi kalau sakitnya karena kebandelan kita, nah itu yang nggak boleh. Lihat kanan kirinya bilang itu nggak boleh. Itu gitu nggak boleh ya. Jo. Nggak boleh kalau bandel saudara ya. Nah kalau bandel itu karena nanti akan merepotkan semua orang gitu. Misalnya apa? Misalnya sudah tahu kolesterolnya tinggi. Tapi masih nggak mau jaga makanan. B2 disantap, B3 disantap gitu kan saudara ya. Nah itu nggak boleh saudara. B29 pun dia santap saudara ya. Nah nggak boleh kalau nggak jaga makanan padahal udah tahu tingkat kolesterolnya tinggi. Karena itu nanti bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan tiba-tiba mati separuh dan lain sebagainya saudara ya. Nah kalau sudah tahu bahwa dirinya itu punya diabetes, maka janganlah makan yang manis-manis ya. Tapi biasanya orang diabetes ini banyak yang bandel saudara ya, tetap
mengharapkan, mengidamkan makanan atau minuman yang manis. Nah, ini adalah kebandelan-kebandelan yang hari ini kita perlu dimerdekakan. Ada amin saudara ya. Amin. Nah, oh ya amin. Berarti kita tahu slide berikutnya, jelas ada hubungan saudara antara kesehatan dengan kebahagiaan. Siapa yang berani percaya ini? Jelas ada hubungan antara kesehatan dan kebahagiaan, saudara ya. Yang nonton ketik amin gitu ya, ada bendera merah putih masukkan di sana, saudara ya. Kalau saudara tidak percaya bahwa ada hubungan antara kesehatan dengan kebahagiaan, saudara nanti pulang gereja, saudara silakan jalan-jalan ke rumah sakit, ke satu departemen namanya ICU, ICU. Di minggu pertama kita sudah bahas, masih ingat nggak? Satu ICU, saudara, satu malam itu 15 juta. Masih ingat ya, Pak Andrew itu buka handphone tolong dihitung ya. 15 juta dikali 7 berapa kemarin? Masih ingat nggak? 105. 105, itu satu minggu, saudara, berarti tarik nafas panjang-panjang. Saudara masih bisa hidup, masih bisa menikmati, saudara, semua alam semesta yang begitu indah. Dan kadang-kadang kalau bangun tidur di samping istri atau suamimu baunya nggak enak, saudara, itu seharga 105 juta per minggu. Dikali 12 berarti dikali 4 berapa? Berarti 5,4 per tahun. Oh, per 1 tahun 5,4 M. Nah, kita lebarkan lagi. Alkitab mengatakan bahwa usia manusia antara 70 sampai 80 tahun. Hitung 80 tahun, Pak. 5 M kali 80. 400 miliar. Betul ya? Berarti kalau saudara lihat ke daerah Sudirman, Tamrin ada gedung besar-besar, itu satu tower itu minimal 300 sampai 500 miliar. Dan saudara sering kali saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa dalam hidup saya nggak pernah ada uang miliaran? Kamu salah saudara. Karena apa? The truth of the matter is, di dalam kehidupan saudara, pada waktu kita bisa menikmati bawelnya istri kita, saudara ya. Nakalnya anak kita yang kadang-kadang kita sampai gemes. Suami kita yang gak mau nurut, yang kepala batu itu saudara. Itu seharga 400 miliar dalam kehidupan saudara. Tuhan baik, jelas ada hubungan antara kesehatan dan kebahagiaan. Yang percaya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah. Dan katakan amin, kibarkan bendera merah putih saudara. Haleluya. Ya, nah. Terus lanjutannya saudara, jelas juga bahwa ada hubungan antara mindful eating atau makan itu sambil mikir gitu loh saudara. Banyak orang makan itu nggak sambil mikir ya kan saudara. Banyak orang itu kalau udah lapar udah kalap lah apa aja dimakan. Ya katanya ada yang pokoknya berkaki semua saya makan kecuali kaki meja sama kaki kursi gitu kan saudara ya. Nah jadi harus diperhatikan asupan kita itu apakah berguna untuk tubuh kita ya. Dan ada hubungannya antara mindful eating ini dengan mood atau perasaan kita. Lalu ada hubungannya juga apa yang kita makan dengan kesehatan kita saudara ya. Menentukan apakah kita akan sehat atau sakit. Juga menentukan apakah kita akan jadi orang yang berat badannya bagus atau obesitas saudara ya. Kalau orang yang obesitas terus ngakunya saya tuh makannya dikit loh. Jangan percaya saudara ya kan. Kalau makannya dikit gak mungkin kelebihan berat badan gitu ya. Karena saudara kalau kita makan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan itu tubuh kita pasti oke. Tapi kalau kita makannya lebih besar dari kalori yang kita keluarkan maka itu pasti akan numpuk dan numpuk dan numpuk menjadi lemak. Ya, gitu, masalahnya gini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kadang-kadang anak kita itu tenaganya terlalu banyak saudara ya. Dan kadang-kadang kita bingung apa sih Pastor Daniel sama Pastor Dewi hubungan antara makanan dengan energi mereka, makanan dengan perasaan atau mood mereka atau mood saya, makanan dengan kesehatan saudara. Kita harus tahu bahwa itu semua terkoneksi dalam makanan ini saudara ya. Nah oleh karena itu kita akan belajar nanti saudara ya. Kita akan belajar apa sih sebenarnya yang terjadi. Kita lihat slide berikutnya. Coba cek saudara mood Anda. Ternyata para ahli mengatakan mood seseorang itu ditentukan juga oleh tentunya saya tahu ya dalam konteks hari ini kita berbicara masalah kesehatan dan makanan ya. Saudara bahwa mood saudara hari ini ditentukan 24 jam sampai dengan 36 jam yang saudara makan selama 3 hari terakhir ini. Contoh, kalau saudara keracunan makanan, saudara harus minta maaf ke toilet selama 20 kali sehari, saudara nggak mungkin tersenyum. Saudara nggak mungkin terketawa-ketawa.
mood saudara pasti akan berantakan. Ya. Dan itu terjadi karena saudara makan sesuatu yang beracun atau yang salah, yang basi. Dan kemudian di dalam ususmu, dalam pencernaan itu kemudian bakterianya berkembang biak saudara. Dan bahkan kalau kita nggak berhati-hati itu bisa membunuh kita. Make sense saudara? Masuk akal? Sepakat dengan kami saudara ya? Nah oleh karena itu mari pagi ini kita cek mood kita. Kalau kita makan junk food, nah ini kebanyakan anak-anak kita suka. Anak-anak milenial, anak-anak bahkan bukan cuma milenial saya rasa ya. Ini kebanyakan orang-orang dewasa pun juga suka, saudara ya. Nah, please understand, kami pun kadang-kadang masih juga makan ini. Ya, I'm sharing this out of experience, bukan berarti, berarti dalam rumah tangga Pastor Debbie pasti membosankan, nanti kita lihat deh. Ya. Saudara, kita masih makan ini, tetapi kita harus berhati-hati. Mindful itu bukan berarti semua nggak boleh. Saudara, mindful itu berarti kita harus berjaga-jaga dengan baik. Minum minuman yang kita pilih, saudara ya. Kalau minum yang manis-manis terus, minum yang sugary, minum yang cola, saudara ya. Ternyata secara akademis dibuktikan bahwa murid yang nggak bisa diam, nggak bisa fokus, nilainya jelek, memorinya short. Saudara, itu ternyata dia suka minum yang manis-manis, minum sirup, minum cola, saudara, yang terus-menerus. Dan apabila ini anak-anak, biasanya anak-anak kuliah, anak-anak kos-kosan, ini teman baik Anda, ya kita harus masukkan ini dalam kategori ini bahwa ada makanan-makanan yang serba instan, minuman serba instan, makanan serba instan, saudara ya. Kalau saya ceritakan beberapa kepada anak-anak mahasiswa kita, saudara, bahwa ada orang-orang yang pernah kami ketahui atau kami kenal, saudara, waktu mahasiswa, IP-nya 4. Ini berarti apa? Magna cum laude ya? Ya, magna cum laude. Sempurna, saudara. Dia nggak punya waktu untuk main-main. Jadi anaknya niat sekolah nih ya, waktunya cuma belajar, kampus, gereja. Terus itu muter saudara ya. Nah mau diajak social life nggak bisa, mau diajak makan nggak bisa, mau diajak minum ngafe nggak bisa, mau diajak nonton bioskop nggak bisa. Karena harus belajar. Apalagi ada yang berani sampai ngambil 2-3 major. Sampai dengan IP-nya 4,0, ini sempurna sekali saudara. Tetapi ternyata lulus kuliah pakai toga, salaman, minggu depannya mati. Kenapa saudara? Selidik punya selidik, karena teman baiknya itu namanya mie instan. Kok diem? Shock, saudara ya. Ada kemarin teman baik kami, salah satu hamba Tuhan, saudara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia sambil posting, saudara ya, di Instagram dia, dan dia mengucapkan Indonesia merdeka, puji Tuhan luar biasa Indonesia berhasil menciptakan mie instan terenak di dunia. Dan itu memang fakta. Betul, mie instan Indonesia terenak di dunia, dan saudara bisa bayangkan mie instan yang sama kalau kita pergi ke misalnya ke Jepang atau ke Amerika atau ke Eropa, saudara, yang kita makan di Indonesia itu nggak bisa dijual di luar negeri. Mereka harus menurunkan kadar supaya bisa dijual di luar negeri. Dan saudara, saya tanya sama teman-teman di Indonesia di sana, saya katakan enak mana? Oh enak di Indonesia. Yang beda apa? Mereka nggak bisa bilang. Saya bilang tahu nggak yang beda apa? Racunnya berkurang. Kok diem? Ini shock atau nggak percaya saudara ya. Jadi coba cek mood Anda. Nomor 1, kalau Anda nggak sabaran, susah fokus, lambat berpikir, sugar crash. Sugar crash itu artinya saudara kadang-kadang kalau kita nggak minum minuman tertentu, saudara yang menguatkan, yang katanya ada seperti binatang tertentu itu loh saudara ya. Dan kemudian yang bahkan saudara bisa langsung melek matanya. 15 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan suatu orang anak muda yang saya pertama kali ketemu di gereja. Minggu depannya sudah nggak ketemu lagi, saudara, harus kami antar untuk ke kuburnya karena gagal ginjal. Karena apa saudara? Dia sudah umur 20 tahun sudah menjadi seorang supervisor di suatu perusahaan besar, dan untuk supaya dia bisa masuk target terus penjualan tiap bulan menjadi salah satu top sales, dia harus mendoping dirinya dengan minuman-minuman itu. Yang ada tanda tangannya gini saudara, ada binatangnya saudara, akhirnya KO dan dia harus diantar ke kuburan saudara. Anxiety berlebih, kekhawatiran terus, saudara, tangannya basah terus, kayaknya ada keringat dingin terus keluar, takut ini, takut itu, nggak bisa. Apa mungkin karena saudara lagi kacau? Atau mungkin depresi yang berkepanjangan, terlalu khawatir akan suatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi coba cek mood Anda, karena mungkin ini gara-gara makanan yang saudara sudah menjadi kebiasaan, build up in your system, sudah terbangun, saudara, yang sudah bahkan imunitas saudara itu terganggu karena hal itu. Ya. Yang mau bersedia katakan amin.
Amin. Kampanye hidup sehat. Nah, saudara, kalau keluarga kita itu nggak sehat ya, gimana mau harmonis, gimana mau bahagia? Karena biasanya orang yang nggak sehat itu pasti akan uring-uringan, gampang marah, ya kan, nggak ramah, kena omongan apa dikit, udah langsung terbakar gitu, saudara, ribut. Nah, kalau misalkan orang tua badannya nggak sehat, terus punya anak yang masih kecil-kecil gini, saudara, pasti kan mereka rindu ngajak papa mamanya main. Aduh, gimana mau main karena sudah sakit encok gitu, saudara ya. Jadi nggak bisa dengan leluasa kita mempunyai performa yang bagus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, coba cek mood Anda ketika engkau memperhatikan makan pagi dan makan siang dan makan malammu dan engkau makan dengan teratur. Yes. Itu pasti kerasa perubahannya, saudara. That's ya. right. Sejak kita mulai Physical Health Series ini 3 minggu yang lalu, kita satu gereja sama-sama berubah, saudara. Terjadi pertobatan massal, amin saudara ya. Di setiap grup komsel kita setiap hari upload makanan-makanan yang kita makan, saudara ya. Dan itu anak-anak yang masih muda, yang masih kuliah juga, saudara, mereka ngaku biasanya mereka makan gak teratur, biasanya selalu skip breakfast. Tapi sekarang karena diupload setiap hari, jadi mereka teringatkan, waktunya makan loh gitu, saudara ya. Nah, jadi ada performa yang kemudian menjadi lebih baik karena ketika kita makan pagi itu penting, saudara. Kenapa? Khususnya buat Anda yang punya aktivitas harus kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Makan pagi itu memberi nutrisi otakmu. Ada amin? Ya. Amin ya. Amin. Jadi makan pagi harus diperhatikan karena itu menjadi bahan bakarmu untuk bisa menyerap pelajaran-pelajaran yang di sekolah. Anak-anak harus diajarkan ini dengan sebaik-baiknya supaya dari kecil mereka mengerti betapa pentingnya makanan yang mereka makan karena itu menutrisi otak mereka dan seluruh tubuh mereka. Ya. Selain itu, saudara, minum air yang cukup. Nah, saya nih beruntung karena dari kecil dilatih untuk minum air putih, ya kan? Karena opa saya mengidap diabetes sejak usia yang masih sangat muda, saudara. Jadi dari saya lahir, saya selalu di brainwash dalam keluarga saya, jangan suka minum soda, ya kan saudara. Kalau zaman dulu namanya limun, jangan suka minum limun katanya gitu. Itu engkong kena diabetes, ya kan, kena kencing manis, ya kan. Itu karena kebanyakan minum limun katanya gitu, saudara. Jadi saya dari kecil lebih suka minum air putih daripada minum soda, saudara. Karena saudara harus tahu bahwa air putih ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, sedangkan soda itu nggak ada manfaatnya gitu, saudara ya. Kemudian selain itu, cek mood Anda ketika Anda makan live food. Nah, ini kami juga ajarkan di kantor Anugerah Ministries, kami juga sudah sering bahas berkali-kali, saudara. Live food adalah makanan yang memberikan kehidupan. Kalau Anda taruh sebuah makanan, ini pernah, saudara ya, beberapa saat yang lalu Angel itu beli donat di seberang jalan di ITC, saudara ya. Terus malamnya dia lupa masukkan donat itu ke kulkas. Yang saya heran ketika saya bangun pagi-pagi dan ngelihat donat ini di atas meja, kok enggak ada satu semut pun yang datang ya. Saya heran, saudara. Sedangkan saya kalau ninggal air putih aja, saudara, di atas meja, itu semut bisa masuk berenang di dalam air putih saya gitu loh, saudara. Lah, ini artinya apa? Ini artinya donat ini bukan live food. Semut aja nggak mau makan, lu ngapain makan gitu kan, saudara ya. Berarti apa? Saya nggak bilang salah donatnya, tapi mungkin mereka menggunakan pengawet yang terlalu berlebih, mungkin mereka menggunakan gula yang bukan gula asli, ya kan saudara. Mereka menggunakan perasa, jadi itu semua bukan live food. Semut aja nggak mau makan gitu kan. Nah, kalau harus bikin donat karena anak Anda suka, bikin sendirilah di rumah. Supaya Anda tahu apa bahan-bahan yang dipakai. Kita bisa pastikan bahwa itu gula beneran, kita bisa pastikan nggak ada pengawetnya dan lain sebagainya, saudara ya. Nah, seperti itu, saudara. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Pastikan bahwa kalau Anda makan proteinnya cukup. Kenapa protein itu penting? Karena protein itu akan memberikan asupan gizi yang sangat tinggi untuk otak kita, saudara, sehingga kita nggak akan slow atau lemot gitu loh, saudara. Kalau kita lagi main atau lagi ngelihat Anugerah Ministries Good News Program, saudara, kemudian lemot, muter, loading kan nggak enak. Ada beberapa orang, saudara, kalau misalnya diajak ngomong nggak nyambung, saudara, itu mungkin karena kurang nutrisi atau kecapean, saudara ya. Selain itu juga bahan untuk bikin yes, otot ya. Kalau saudara lagi olahraga, saudara ingin diet, saudara ya, kuncinya bukan mengurangi makanan. Karena kalau saudara diet, berpikir bahwa makan 1 kali sehari nanti saudara akan turun berat badan, itu sama dengan saudara, otak saudara memerintahkan kepada tubuhmu bahwa ini sekarang musim paceklik, saudara ya. Jadi begitu makan langsung disimpan masuk gudang, jadi apa? Lemak.
lemak kiri kanan saudara ya. Jadi protein cukup, tidur teratur. Ada amin saudara ya. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah siapa yang mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa hebat dipakai Tuhan? Yes, Saya mau. amin. Percayakah Anda bahwa di dalam firman Tuhan itu kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kesempatan untuk membantu generasi kita untuk mendesain mereka. Jadi coba pejamkan mata saudara. Pejamkan sebentar, pejamkan. Apa yang saudara lihat dalam masa depanmu pada waktu engkau pejamkan mata? Seringkali waktu kita pejam mata, beberapa hal terlihat lebih jelas daripada pada waktu kita buka mata. Nah, kalau saudara lagi pejam mata, dan saudara melihat bahwa masa depanmu tidak terlalu menjanjikan, dengar baik-baik, tidak ada kata terlambat. Sekarang waktunya untuk kita berubah. Betul saudara? Buka mata kembali saudara, supaya lihat kami nanti kalau enggak ketiduran. Memang Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu tidur, tapi jangan sekarang saudara ya. Bukan Tidur di teratur gereja. di rumah, betul ya? Puji Tuhan. Daniel 1 ayat 20. Nah ini yang saya katakan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Kebijaksanaan, pengertian. Hari-hari ini kalau kita punya kebijaksanaan, saudara dicari orang loh. Wisdom. Ya, punya wisdom, saudara akan menjadi orang yang wise. Pendidikan, saudara mungkin kalah saingan dengan tetangga sebelah, tetapi kalau you are wise, saudara punya hikmat, apalagi hikmat dari surga, saudara dicari orang loh. Apalagi saudara punya understanding, pengertian. Ya, bulan lalu kita sudah bahas ini tentang intellectual capital. Kalau yang pengen tahu, kami menyarankan saudara buka library daripada Facebook Anugerah Ministries, cari intellectual capital. Kami khotbahkan ini panjang lebar tentang kebijaksanaan dan pengertian. Karena saudara punya dua ini aja, whoever you are, status sosialmu apapun juga, saudara nggak mungkin akan turun, tetapi engkau akan naik. Amin. Diberkatilah firman Tuhan yang akan berkata engkau naik dan tidak turun. Karena apa? Ada kebijaksanaan, ada pengertian. Ya, Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego adalah orang-orang yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang berilmu dan bahkan ahli jampi di seluruh negeri itu. Saudara, jadi ini berbicara bahwa ada kesempatan buat anak-anak saudara dan anak-anak saya. Saudara, it takes a village to grow a child. Diperlukan seluruh gereja anugerah ini untuk menumbuhkan keluarga saudara bersama-sama, saudara ya. Makanya mari bersama kita rubah kehidupan keluarga kita. Saudara yang tadi pada waktu pejamkan mata, kalau saudara lagi berdoa, saudara ada banyak kekhawatiran di sana, percayalah bahwa ini tanda yang sangat baik sekali. Bahwa Tuhan menghendaki supaya ada perubahan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, slide berikutnya. Tadi saya sudah sedikit banyak membahas tentang ini ya. Cek kesehatan Anda, jadi kolesterol, asam urat, kencing manis, jantung, fungsi hati, dan lain sebagainya itu perlu untuk dicek secara berkala. Jangan tunggu sampai sakit saudara, karena terlambat. Kita harus ngeceknya itu justru ketika kita sedang nggak sakit. Ya, terutama kalau udah memasuki usia tertentu, saudara ya, mungkin 35 ke atas gitu saudara ya. Setahun sekali itu wajib saudara untuk cek darah rutin, supaya kita tahu di mana letak kesehatan kita hari ini. Ya, ini model-model makanan yang kebanyakan kita suka. Gitu Yang kiri atas disuka sama anak-anaknya, milenial. yang kanan atas disuka oleh bapak ibunya. Iya itu. Saudara, di beberapa kota di Indonesia katanya kucing sudah tidak ada lagi, saudara ya. Tikus juga sudah tidak ada, bukan karena tikusnya habis dimakan kucing, karena kucing dan tikus habis dimakan oleh manusia, saudara ya. Jadi yang sebelah kiri, sebelah kanan nomor 2 itu adalah otak sapi, saudara ya. Di kare dikasih nasi panas, saudara. Luar biasa, saudara ya. Barang siapa yang suka memakannya tanggung sendiri akibatnya, ya. Puji Tuhan. Ya, poin-poin berikutnya ya sudah saya bahas di situ. Keluarga nggak sehat maka nggak akan harmonis, juga nggak bisa punya kualitas waktu yang berkualitas sama anak-anaknya, karena mau bermain sama anaknya udah encoknya kumat dan lain sebagainya. Tapi ini lagi satu hal yang penting saudara, hubungan suami istri bisa terganggu kalau ada gangguan kesehatan di dalamnya. Ya, Ini serius dalam banget, hal ya. keintiman. Ya, ini serius. Ini sangat serius, Yang nggak saudara. serius apa? Karena di dalam anggota keluarga kita harus belajar bahwa yang namanya keintiman itu penting untuk merajut keluarga.
Nah kalau mau intim aja nggak bisa, bagaimana keluarga kita bisa kuat? Nggak mungkin, saudara. Kalau saudara berkata bahwa oh kita cuma bisa doa dan puasa, saudara. Saya tidak mengecilkan arti doa dan puasa, tetapi Tuhan menginginkan kita berubah. Ya coba suami dan istri pandang, jangan pandang istri, jangan pandang suami orang lain, tetapi yakinkan itu suami istri saudara. Ya pandang katakan, aku mau berubah sayang. Aku mau berubah saya. Ada amin saudara, ya puji Tuhan. Berikutnya. Oke, slide berikutnya. Kita akan lihat saudara ya, apa yang terjadi dengan Samuel. Samuel itu adalah nabi yang luar biasa di zamannya, bukan Samuel Katian Dago yang lagi pegang multimedia saudara ya. Nah saudara, ini nabi yang luar biasa di zamannya. Tapi apa yang terjadi di akhir hidupnya, kita baca 1 Samuel 4 ayat yang ke-18. Dimentorkan oleh Eli. Saudara. Yang udah ketemu katakan amin. Ya. Oh iya, kita mau lihat mentornya, bukan Samuelnya saudara ya. Eli, Imam Eli saudara ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Di akhir kehidupan Eli, dia tidak lagi menjaga tubuhnya yang adalah bait suci Roh Kudus ini. Jadi dia mungkin banyak duduk dan banyak makan, jadi makanya gemuk saudara ya. Dan ketika dibawa berita dari orang Israel bahwa tabut perjanjian Allah sudah dirampas oleh orang-orang dari negeri lain, dia kaget, shock saudara, lalu dia jatuh dari kursinya, dari kursi duduknya dan langsung meninggal seketika karena patah tulang lehernya saudara ya. Nah kita nggak mau akhir hidup kita seperti ini, amin saudara ya. Nggak ada amin. Amin. Kita mau hidup memuliakan Tuhan, mati pun memuliakan Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin ya. Jadi saudara, oleh sebab itulah kita harus jaga baik-baik kesehatan kita, makan yang benar, istirahat yang baik, tidur yang cukup, olahraga. Karena semuanya itu berpengaruh untuk kesehatan kita. Nah kita lanjut slide berikutnya. Tadi menyambung tentang air putih, saudara. Sekarang saya mau mengajarkan kenapa air putih itu penting. Tubuh kita itu 60%, ini tubuh orang dewasa. 60% terdiri dari air. Darah kita itu 90% terdiri dari air. Nah saudara, air putih ini penting untuk semua organ vital tubuh kita, saudara. Ya, karena kalau kita minum air berarti kita akan membantu darah kita untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita saudara ya. Nah air putih juga bisa menetralkan racun. Paling bagus itu kalau bangun pagi-pagi langsung minum air putih dulu saudara. Kalau bisa yang hangat, segelas apa 2 gelas saudara. Itu akan hidrasi kita ulang saudara ya, sehingga kita tidak akan dehidrasi. Karena kan tidur semalaman 7-8 jam itu kurang cairan tubuh kita, jadi harus ditambahkan. Sedangkan saudara, kalau kita tahu khasiat air putih itu banyak, sekarang kita lihat kalau soft drink itu kandungannya kebanyakan adalah gula. Dan sangat tinggi kadar gulanya saudara. Selain itu dia full dengan yang namanya perasa. Jadi bukan rasa beneran saudara, tapi dirasa-rasa gitu saudara ya. Perasa buatan saudara. Palsu. Nah, palsu. Kemudian banyak pewarna, jadi warnanya pun bukan asli saudara, tapi dikasih ya itulah apa pewarna-pewarna buatan itu saudara ya. Dan sebagian besar juga terdiri dari CO2, karbon dioksida yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Karbon dioksida itu malah yang kita keluarkan saudara. Kita kalau napas perlunya O2, kalau mengeluarkan CO2 ya kan. Lalu kenapa kita harus minum CO2? Aneh gitu saudara ya. Nah, fatal sekali akibatnya bagi organ kita dan akan membuat kita susah berkonsentrasi kalau kita suka meminumnya. Nah, saudara, ini tips singkat dari kami, saudara ya. Kalau saudara lagi mau beli sesuatu, coba lihat ingredients-nya, dalamnya itu apa. Nah khususnya kalau misalnya tentang air minum, saudara harus lihat gulanya itu berapa gram, saudara ya. Paling gampang nih seorang dokter ngajarin kami gulanya ada di sana bagi 4, saudara ya. Kemarin setelah saya ajak James pergi, saudara ya, mampir di satu supermarket, kemudian lihat minuman yang isotonik itu loh ya, yang labelnya biru, saudara ya, yang tutupnya putih, saudara tahu lah ya.
Nggak usah sebutin merek kita ya, karena nggak bayar promosi sama kita. Nah ternyata di botol yang kecil, ini bukan botol besar, botol yang kecil yang cuma segini, itu ternyata saya kaget banget baru sadar kemarin, gulanya 16 gram. 16 gram dibagi 4 berarti berapa sendok? 4 sendok. 4 sendok, saudara pikir sendiri ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang sesuatu yang natural itu jauh lebih baik. Kan maunya menggantikan isotonik dengan didapat dari air minum atau air kelapa. Kalau air kelapa itu saya paling suka, saudara ya. Jadi cari yang alamiah, yang natural. Jangan kemakan iklan, saudara. Karena apa? In the name of profit, bukan in the name of Jesus, saudara ya. In the name of profit mereka gantikan segala sesuatu yang natural dengan segala sesuatu yang palsu kadarnya. Supaya cuan mereka, in the name of cuan, saudara ya. Cuan mereka lebih tinggi. Jadi siapa yang jadi korban ya kita. Jadi saudara di dalam gereja anugerah kami selalu mengajarkan, you always have options. Saudara selalu punya pilihan dalam kehidupan ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, siapa mau hidup sehat? Coba lihat tangannya. Hidup sehat ini harganya mahal banget. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa hidup sehat itu sangat diperlukan oleh kehidupan kita. Nah, saudara, marilah kita hidup sehat, pilih yang supaya hidup sehat jadi lifestyle. Ya, bukan nge-mall itu jadi lifestyle, bukan minum-minuman tertentu jadi lifestyle, tapi hidup sehat jadi lifestyle. Nah, ada 3 hal yang kita perlu mengerti untuk cara kita berubah untuk hidup sehat. Yang pertama, percayakah Anda bahwa lebih mudah dilakukan bila kita lakukan bersama-sama? Amin. Kalau sendirian, kadang-kadang kita males. Tidak semua orang bisa self-motivated, saudara ya. Kalau kita punya teman di dalam perjalanan itu enak banget, betul ya. Perjalanan yang jauh terasa tidak akan terlalu membosankan apabila teman kita itu satu visi, satu tujuan. Berdua satu tujuan kata orang ya. 217 dong. 217, betul ya. Nah kemudian yang kedua, ada lingkungan positif yang membawa tekanan positif, peer pressure. Kita tahu saudara power of peer pressure. Ada anak-anak sewaktu kita sendiri pada waktu kita remaja, kita melakukan kebodohan. Gara-gara apa sih? Teman saya bisa, gue ditantang, gue juga berani. Lu gak berani, lu bacot lu aja lu gitu saudara, betul gak ya? Jadi karena the power of peer pressure, nah kalau kita mempunyai teman-teman yang sehati ingin berubah bersama-sama, kita tidak menghakimi, kita tidak saling menjegal, maka akan lebih mudah untuk berubah. Yang ketiga, kita harus berani berkata, saya pasti bisa. Ini tubuh saya, ini bait Allahnya Tuhan. Tuhan berkenan kepada saya. Ada roti dan anggur yang harus saya makan setiap hari. Dan ini yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Dan tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ini yang kita lakukan saudara di Anugerah Church melalui Komsel, melalui cell group kita. Kita berdayakan, kita equip setiap orang untuk bisa mempunyai keberanian untuk membuat keputusan untuk berubah. Kita perlu untuk orang-orang yang punya positive reinforcement seperti ini. Kita perlu punya kelompok-kelompok teman-teman kita yang berani ngingetin kita. Ada amin saudara ya. Karena kita adalah orang-orang biasa. Kita adalah orang-orang yang selalu rentan terhadap kejatuhan, saudara ya. Tetapi kita orang-orang biasa dimenangkan oleh darah Yesus yang luar biasa, maka kita pasti bisa berubah. Haleluya. Saudara, ini adalah langkah-langkah yang harus kita ambil. Nomor 1, pilih apa yang akan kita makan. Ya. Slide berikutnya. Amsal 23 ayat 2 mengatakan dengan jelas, taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Tapi jangan digorokkan ya. Bila apa? Cuma bila taruh besar aja. Nafsumu. Kenapa harus taruh sebuah pisau pada lehermu gitu kan ya. Ini untuk menahan kita supaya jangan kita makan-makan sembarangan, nambah-nambah lagi saudara. Seenaknya kita, semaunya kita gitu saudara ya. Pilih live food. Ajarkan anak-anak dari sejak dini memilih live food. Makanan yang memberikan kehidupan. Seperti apa? Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang ditulis di Alkitab ya. Lauk seperti ikan, daging, ayam yang diproses paling sedikit. Jadi yang paling menyerupai aslinya. Kalau udah masuk dalam kaleng terus gak kelihatan lagi ini daging sapi apa daging apa ikan apa daging ayam. Ya kan udah gak kelihatan bentuknya kan. Nah itu sudah gak bagus saudara. Apalagi kalau sudah masuk dalam kaleng sudah melibatkan pengawet. Kalau enggak bagaimana dia bisa tahan 6 bulan di atas rak supermarket ya kan saudara ya. Jadi biarlah kita memilih dengan baik. Live food juga saudara harus diketahui bahwa live food itu mudah rusak.
Yang mudah rusak, yang mudah basi itu adalah live food saudara ya. Karena menunjukkan tanpa pengawet. Suatu hari seorang dokter pernah ngajarin saya begini, Bu, kalau pergi ke pasar pilihlah sayur yang bolong-bolong. Loh, Dok, saya nggak suka sayur yang bolong-bolong, itu kan ada uletnya. Justru itu, Bu, kalau ulet aja mau makan artinya tidak ada pestisidanya. Itu adalah live food. Kalau ibu beli sayuran yang tidak ada ulat yang makan, itu artinya mengandung pestisida, ulatnya nggak mau. Kalau ulat aja nggak mau makan, kenapa ibu makan gitu. Saya pikir, oh iya, masuk akal ya saudara ya. Nah ini kami ajarkan juga kepada staf kami di Anugerah Ministries, dan beberapa saat yang lalu tuh si Indah pergi ke pasar beli kentang saudara, emang kentangnya bolong kan sudah dikasih tahu beli yang bolong-bolong. Begitu diiris ulatnya keluar saudara. Terus saya bilang ya enggak gitu juga kali gitu. Termasuk kalau beli ikan atau daging di pasar, saudara. Di pasar tradisional biasanya kan nggak ada AC, terbuka saudara ya. Pilihlah yang jangan yang clean, nggak ada apa namanya lalat ya saudara ya, atau binatang kecil-kecil itu, apalagi jualnya misalnya 5 meter dari tempat sampah, saudara ya. Yang ini clean banget, saudara, apalagi terbuka pakai AB, tahu AB kan? Angin berobos, saudara ya. Dan Bukan itu AC, tempat bukan sampah, itu lalatnya banyak banget. Dan ini clean banget, saudara kira wah ini keren, ini gua beli. Itu keren banget saudara, ada formalinnya. Keren banget memang ya. Makanya lalat pun enggak mau nempel. Betul ya, jadi nah saudara hari ini karena Family Week ada satu demonstrasi nih ya. Jadi Pastor Debbie akan menunjukkan kebolehannya, saudara, bahwa Debbie Kitchen, hashtag Debbie Kitchen itu real. Saudara ya, tepuk tangan dulu dong. Nah sambil mempersiapkan saudara, mari kita melihat bahwa ternyata teman-teman kita di Anugerah Church juga mau berubah. Coba saudara lihat kiri kanannya. Ada teman-teman di tempat ini yang kita akan pertontonkan, bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk ditunjukkan bahwa mereka mempunyai keinginan untuk berubah dan mereka benar-benar berubah, saudara ya. Nah, jangan terkecoh dengan yang ada di depan. Halo, saya tetap yang pengkhotbahnya. Saya tetap di sini. Ya, jadi sambil Pastor Debbie khotbah, ya ini jadi serangan 2 layer, saudara ya. Oke ya. Jadi kita lihat dulu, foto yang pertama adalah penampilan dari Bapak Michael Londa. Wah keren. Ini kita positive reinforcement-nya, jadi di dalam grup Komsel, kita punya grup WhatsApp, saudara ya, teman-teman mulai mempostingkan dari 2,5 minggu yang lalu, saudara, ini makan pagi dia, jadi makanan sederhana sekali, tidak mahal, karena kami ajarkan makanan sehat itu harus seimbang dan tidak mahal. Saudara, ubi atau ketela, betul ya ini ya. Dan yang luar biasa Pak Michael, yaitu ternyata sekarang belajar untuk minum kopi hitam. Dia bilang sama saya, ini kopi pahit Pak Daniel. Saya bilang itu cara pandang kamu Pak Michael. Makanya dalam kehidupan kamu banyak kepahitan. Kalau kopi saya memang tidak pakai gula, warnanya sama, warna hitam, tapi itu kopi nikmat bagi saya. Makanya di dalam kehidupan saya ada banyak kenikmatan. Jadi ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan, dari ungkapan hatimu terucap di mulutmu saudara ya. Jadi kalau saudara menghadapi kesukaran kehidupan jangan gerutu. Ya, jangan ngomel, tetapi nikmati aja karena Yesus juga ada di sana bersama dengan saudara. Tepuk tangan dulu untuk Pak Michael dong, luar biasa. Sekarang dia udah mulai minum kopi apa? Nikmat. Kopi nikmat, saudara, tanpa gula. Kopi nikmat pahit, tanpa Bu. gula. Kopi nikmat. Ya. Tadi pagi saya pelayanan saudara ke satu daerah di Green Lake, saya sambil minum, bawa tumbler saya minum kopi, saudara driver Grab saya ngomong, Pak kalau minum kopi kayaknya Bapak penyuka kopi banget ya Pak. Kenapa? Minumnya loh Pak. Oh Bapak kok tahu? Bapak suka minum kopi juga? Iya, Bapak minum berapa banyak? 5 gelas dia bilang ya. Dia minum 5 gelas saudara ya. Saya tanya pakai gula enggak? Enggak pakai, dia bilang pakai gula Pak. Tapi warna hitam. Saya bilang kalau saya kopi nikmat tanpa gula saudara ya. Kemudian yang kedua mau lihat foto dari, ini drummernya mana? Drum roll, diminta drum roll. Yaitu saudari kita, yaitu mana ini? Anak-anak kos. Anak kos. Yolanda, mana Yolanda? Iya. Oh di depan kelihatan, sorry. Biasanya di belakang saudara. Yolanda ini luar biasa karena biasanya dia nggak suka makan pagi ya, benar ya.
Dan nggak pernah minum susu, nggak pernah makan roti gandum. Yes. Biasanya suka makan roti putih. Nah, seorang dokter ngajarin kami roti yang lebih putih kan kelihatan bersih dan baik. Dan dokter itu berkata, the whiter the bread, the faster you die. Saudara, lebih putih rotinya, lebih cepat lu mati karena banyak pemutihnya di sana, saudara ya. Jadi sekarang Yolanda minum segelas susu, makan buah untuk sarapan, dan juga makan roti tawar gandum. Tepuk tangan untuk Yolanda, saudara ya. Ya tentunya makannya bukan ini doang ya, jadi variatif ini. Jadi ini salah satu yang cuman kami tampilkan. Yang berikutnya, penampilan dari pasangan. Wih. Drum roll. Yang terkasih, yang tersayang, Bapak Hendro dan Ibu Gina. Wih. Jadi wih, sekarang fotonya, ini pada pinter motret semua sekarang. Ini kita nggak ambil dari Google, ini asli foto mereka, saudara. Saya tidak edit, saudara ya. Jadi ada kelihatan kamera balu, saudara ya. Jadi Pak Hendro dan Ibu Gina untuk sarapan pagi makan rebusan telur, sayur bok choy, pumpkin dan sawi. Wow, keren ya. Saudara, sorenya kalau lapar karena makan kan sehari 5 kali. 3 makanan besar, 2 makanan kecil berupa snack. Yaitu snacknya, yaitu makanan tradisional Indonesia, rujak. Hidup Keren. rujak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Hendro dan Ibu Gina. Berikutnya, ini luar biasa banget. Ada perubahan yang signifikan dalam keluarga ini, saudara ya. Yaitu keluarga Lase. Ibu Lina Lase. Tepuk tangan dong. Makan siangnya sayur bening, jagung, wortel, saudara ya. Perubahan yang signifikan kenapa? Karena putrinya bernama Josephine, saudara. Sampai dengan hari ini adalah seorang suster, saudara ya. Tetapi dokternya sampai marah dengan dia. Kamu itu suster loh. Ya, karena apa saudara ya? Ternyata paling suka yaitu makanan yang semua serba instan. Tetapi selama 3 minggu ini saudara, ya ternyata dia berubah saudara, dan sekarang udah rajin makan, dan sekarang dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kita tepuk tangan dong, kita support. Yeah, Josephine kamu pasti bisa, amin ya. Oke, Pastor Debbie silakan. Ya, nah sekarang peragaannya saudara ya. Hari ini saya membawa salad saudara ya. Nah salad ini adalah live food. Kenapa live food? Karena sayur-sayuran dicampur dengan buah-buahan, saudara, dicampur dengan telur ya. Dan sayuran ini hanya dipotong saja terus dicuci. Pertama pakai air ledeng, setelah itu dicuci pakai air aqua, saudara ya. Dan sayuran ini enak sekali. Saudara kalau ajarkan dari sejak anak-anak kecil, James itu bisa makan lettuce ini sama saya tanpa apa-apa. Dimakan gitu aja saudara sebagai snack. Dan itu sehat sekali. Nah hari ini saya akan menampilkan selada keriting ya. Bapak Ibu yang kepengen nanti boleh nyoba ya. Setelah selesai ibadahnya ya, nggak sekarang, oke? Nah jadi selada keriting dicampur dengan lettuce ya saudara ya. Ini kriuk dan manis saudara. Kalau di dalam tubuhmu sudah terlalu banyak mengendap zat perasa, zat pewarna, zat pengawet, engkau tidak akan bisa mengapresiasi manisnya sayur saudara. Karena udah ibaratnya tuh lidahnya tuh udah kebal. Jadi makan sayur semuanya terasa pahit gitu loh saudara. Padahal sayur ini manis ya. Jadi detox tubuh Anda dari hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas supaya bisa kembali sehat dan bisa mengapresiasi apa yang natural, yang alami. Nah ini enak banget kalau dicampur dengan cherry tomat saudara ya. Cherry tomat ini ada manisnya, ada asamnya ya. Nah saya ini orangnya suka sekali untuk bikin hal-hal yang penuh inovasi kan. Bulan lalu kita udah bikin kreatif and inovatif ya saudara. Jadi saya suka menambahkan dengan hal-hal yang ya sedikit mengesankan. Supaya ketika kita gigit salad kita, ada yang melonjak-lonjak. Saya tambahkan mangga, harum manis. Weh, saudara ya. Setelah dikasih mangga, saya juga suka menambahkannya dengan smoke beef, ya ini saya cek dulu sama Pastor Daniel tadi malam. Smoke beef itu termasuk sehat nggak ya? Ntar ada yang protes Pak Cahyadi gitu kan ya. Dia bilang smoke beef itu sehat, beda sama sosis. Karena smoke beef itu prosesnya hanya di smoke, dia bilang gitu ya. Nah maka akhirnya saya menambahkan smoke beef di sini saudara ya. Kemudian setelah itu
Kita akan tambahkan juga biji bunga matahari ya. Di dalam Alkitab dikatakan yang biji-bijian itu harus kita makan. Kenapa yang biji-bijian ini bagus? Karena yang biji-bijian ini saudara, dia akan membuka plak-plak yang ada di saluran darah kita saudara. Kalau udah mulai ada nyumbat-nyumbat, nah ini kacang-kacangan biji-bijian ini bisa membuka sumbatan yang mampet itu saudara ya. Jadi ditambahkan sedikit kacang-kacangan ya, sudah bisa terasa kan, mulai lapar tuh ya Pak Andrew megang-megang perutnya saudara ya. Terus untuk sausnya saudara nggak harus mayones, tapi saya menemukan saus yang enak sekali, ini menjadi favorit keluarga kita sekarang, yaitu saus dengan wijen sangrai. Jadi dari kacang wijen yang udah disangrai saudara ya, nah ini kita oleskan, kita taburkan menjadi bumbunya ya. Oh iya, ada yang kelupaan, jangan lupa dong sumber protein. Yang satu ini penting sekali saudara ya. Di rumah saya dalam seminggu bisa habis 50 telur saudara. Karena anggotanya suka sekali makan telur saudara ya. Nah ditambahkan telur di sana supaya ada protein selain dari smoked beef. Saudara, makanan yang seperti ini sehat. Kamu mau nambah 10 kali, enggak ada rasa dosa dan bersalah. Karena ini live food. Ya saudara ya, dan ini bikin kenyang karena seratnya tinggi. Ya kan, sayur dan buah-buahan. Nggak percaya sama saya? Ya nggak percaya, nanti boleh maju ke depan. Yuk nyoba, hari ini Debbie's Kitchen open di Storehouse. Sekarang jenis makanan yang kedua. Buat Anda yang suka nggak makan breakfast karena alasan apapun juga saudara ya, terlalu sibuk lah, nggak sempet lah kalau pagi ribet dan lain sebagainya ya kan, Anda bisa siapkan sarapan dari semalam sebelumnya. Hari ini saya memperkenalkan yang namanya overnight oatmeal. Kalau orang-orang yang suka nge-gym, yang bodybuilder pasti ngerti overnight oatmeal dan juga chia seed. Chia seed ini makanan yang banyak manfaatnya, saudara boleh Google ya. Chia seed ini jenis biji-bijian yang kecil banget, tapi ketika direndam dia bisa mengembang dan nanti kalau masuk perut kita dia akan mengembang 27 kali lipat. Dan itu akan membuat perut kita merasa kenyang sepanjang hari. Ya, saudara, oatmeal seperti ini kira-kiranya havermut saudara ya. Dan ini chia seed ya, bisa dilihat biji-bijinya kecil banget. Nah, oatmeal merendamnya, havermut itu merendamnya dengan susu. Oh ya kan, ada yang lupa nggak bawa susu. Direndam dengan susu, takarannya sama persis. Jadi kalau havermutnya segini, ya susunya dituangin sampai segini lah, pokoknya kerendam sama persis saudara ya. Terus supaya enak, Anda bisa tambahkan madu, Anda bisa tambahkan yogurt ya, yang plain aja karena saya sukanya juga tambahkan dengan pisang sendiri. Jadi supaya yogurtnya pun bukan rasa-rasa buatan, tapi benar-benar apa yang saya taruh di dalamnya. Jadi ini semalam sudah saya siapkan oatmeal yang direndam sama susu. Saya sih sukanya yang whole cream, saya nggak suka fat milk, low fat milk, saya nggak percaya dengan low fat milk. Terus saudara ditaruh udah dengan pisang dan juga madu. Kemudian yang chia seed semalam saya juga udah bikin, ini direndam sama susu aja, sama saya kasih peanut butter dikit supaya ada rasanya. Nah buat anak-anak yang masih remaja, mungkin kayak anaknya Bang Roy di sana ya kan, atau macam Agatha yang udah mau masuk remaja gitu kan, mungkin makanan apa itu, kan gitu ya, lebih nggak keren daripada bubur gitu kan ya. Angeline itu suka sekali makan oatmeal sama chia seed ini, tapi harus saya akalin, saya campur dengan Nutella saudara ya, jadi ada rasa coklat-coklatnya dikit. Dan dia senang sekali karena gampang, sambil jalan ke sekolah sambil dimakan gitu bisa saudara ya. Nah kalau ini penyajiannya saudara. Sebentar mau tanya, kira-kira ini harganya berapa segini? Modalnya? Kalau chia seed memang lebih mahal dari oatmeal kira-kira saudara diperkirakan ya. berapa? Waduh berapa ya? 50.000? Antara 30.000 sampai 40.000. Saudara kalau beli di restoran yang healthy food, satu porsi itu bisa 75.000 dan ini bisa jadi 3 porsi. Oke? Kalau ini berapa modalnya? Ini lebih murah, mungkin 10.000, 15.000. Ini dijual bisa 30.000. Saudara kalau yang porsi kecil, kalau di healthy food restoran, jadi saudara
kita menunjukkan bahwa ternyata kalau ibu-ibu yang nggak suka masak, saudara coba belajar, berdoa minta passion untuk memasak dari Tuhan. Karena istri saya dulu juga nggak bisa masak. Waktu kami pacaran, yang masakin saya, saudara. Ya, jadi sekarang puji Tuhan dia mau belajar, rupanya dia malu kalau saya yang bisa masak. Dia belajar, saudara, dan sekarang saya nggak pernah masak. Masuk ke dapur lagi. Yang saya lakukan sekarang hanya menikmati hidup. Karena saya ini wanita konvensional, saudara. Saya tuh percaya kodrat wanita sebagai istri, kodrat wanita sebagai ibu, masuk ke dapur untuk masak, memberikan makanan yang sehat buat anggota keluarganya. Karena saya dulu pernah dimentorkan oleh seorang wanita yang lebih senior daripada saya, dan dia bilang, the way to a man's heart is through his stomach. Artinya, cara masuk ke hati seorang pria adalah melalui perutnya. Jadi kalau engkau mengenyangkan perutnya, dia happy, happy juga hatinya, katanya gitu, saudara ya. Nah, seperti ini sudah saya campurkan oatmeal dengan chia seed. Kemudian untuk membuatnya lebih menarik, Anda bisa tambahkan blueberry, ya saudara ya. Saya nggak ada apel ya. Karena memang hidup itu less complicated pada waktu blueberry dan apel masih buah. Blackberry dan blueberry dan apel masih buah, saudara, dan belum jadi gadget gitu ya. Terus untuk membuat rasanya lebih meledak-ledak, kita bisa tambahkan resin atau kismis bahasa Indonesianya, saudara. Ini sehat banget. Kalau Anda suka laparan, So big? ya kalau suka laparan, makan snack ini, saudara, karena ini tinggi serat dan juga kandungan gulanya moderat, saudara ya. Ini bisa nahan lapar, saudara. Ini tuh dari buah anggur yang dikeringkan secara natural dengan sinar matahari. Atau kurma, saudara. bisa juga. Ya, kurma juga itu sehat bisa. banget. Ya. Durian boleh, asal sudah dikocek. Kemudian biasanya saya juga akan tambahkan irisan pisang, saudara ya. Di sampingnya kalau mau suka stroberi boleh tambahkan stroberi. Kadang-kadang saya tambahkan peach juga. Pokoknya buahnya aja dibanyakin gitu, Papaya saudara. juga boleh, jadi kalau diakal untuk supaya nggak terlalu mahal, buah-buah yang lokal, nggak perlu impor. Pisang itu murah, papaya itu murah, nanas itu murah, terus apa lagi misalnya? Alpukat juga itu boleh, murah, ya. saudara ya. Jadi buah-buahan lokal, mangga juga nggak terlalu mahal kalau yang lokal, saudara ya. Kasih pencit juga boleh. Karena kita tuh tinggal di Indonesia, kita tuh diberkati Tuhan loh. Kalau di Singapura ini satu pisang ini bisa hampir $1, saudara. 10.000 satu buah pisang. Satu buah pisang. Berbahagialah kita karena pisang di Nusantara ini berlimpah ruah. Ada amin, saudara. Ya. Benderanya mana? Kemudian ditambahkan dengan madu. Saudara, ini adalah live food jenis yang kedua ya. Dan ini sedap banget, mantep saudara. Nanti kalau Anda tertarik silakan boleh maju nanti ya setelah khotbahnya selesai. Oke, boleh menikmati apa yang dihidangkan Debbie's Kitchen di Storehouse hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kalau dijual saudara seporsi minimal bisa 50 sampai 75 ribu. Ini bisa 50 sampai 75 ribu. Kalau buatan rumah nggak sampai 20 ribu ya. Saudara dapat dua kayak gini. Jadi makan sehat nggak selalu mahal. Ya, betul ya, Yudan? Nah. Oke, nanti kita bisa makan rame-rame, saudara, kalau selesai kebaktian supaya kebaktian nggak pecah, saudara. Ya. Oke, kita selanjutnya, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kebaktian di Anugerah Church memang inovatif banget, saudara ya. Nah, kontestan berikutnya, ibu dan anak, saudara ya. Ibu ini punya gelar yaitu Ibu Negara. Ibu dan anak tapi bukan obat batuk. Ya. Jadi saudara tolong tampilkan setelahnya. Ini karya daripada Ibu Wiwi dan Yosua. Ya, Bu Wiwi sayang hari ini nggak bisa datang karena lagi ada kegiatan sama teman-temannya, saudara. Dan ini sarapan mereka kukusan tahu, pentol dan lain-lain. Sehat banget, saudara. Sesuatu yang dikukus itu sesuatu yang sehat sekali, ya, karena nggak pakai minyak dan itu sehat banget. Kemudian menampilkan anak-anak mahasiswa adikku sayang sekarang ya. Peserta pertama, Leoni, saudara. Wih. Jadi walaupun anak kos nggak bisa masak sendiri, walaupun beli tetapi tetap bisa milih yang sehat. Yang ditampilkan adalah nasi putih, ikan teri, daun singkong. Tepuk tangan dulu dong. Ini effort atau usaha daripada anak-anak
yang masih kuliah, saudara ya. Kemudian berikutnya adalah dari Feby. Makan siangnya capcay, banyak sayuran, saudara ya. Kemudian berikutnya Leora, wih, saudara ya. Jadi nasi putih, gorengan tempe, saudara, gorengan tempe ini keren banget. Karena tahu nggak, kedelai di Indonesia itu diimpor. Jadi tempe itu saya deklarasikan makanan orang kaya. Kalau saudara suka makan tempe, lu kaya banget karena diimpor dari Brasil. Kedelai Indonesia, tahu tempe diimpor dari Brasil, saudara ya. Gorengan tempe, sayur cambah, telur dadar. Tepuk tangan untuk Leora dong. Ya, saudara ya. Terus kemudian berikutnya ini orang yang nggak ada, semoga menonton, Pak Abe Hendrata. Ini papa saya, saudara. Sarapannya Havermut, kasih sosis babi, kasih labu siam. Udah sehat tapi ada selingannya. Berikutnya Keisha Supriyadi, saya nggak datang orangnya ya. Makan siangnya nasi merah, ini keren banget saudara ya. Iya, keluarga ini makan nasi merah setiap hari. Salut. Daging, ada tauge, brokoli dan wortel. Saudara kita, kalau ada saudara yang sudah mempostingkan ini dan tidak bisa ditampilkan, maaf ya karena nggak bisa semua ditampilkan karena waktu saudara. Dan kemudian masih ada 2 peserta lagi yaitu Budiman dan Christine. Oh, ini keren banget saudara. Ini setiap hari Christine ini masakin dan bekalin suaminya, masakannya sehat terus saudara ya. Sarapannya bisa dilihat roti gandum ya, sama salak saudara. Kemudian makan siangnya saudara bisa lihat nasi merah, ayam kecap dan sayur-sayuran rebus saudara. Itu sehat banget, tepuk tangan dong saudara ya. Wih, Dan kita luar tuh biasa. setiap hari saling memberi semangat gitu kan ya. Semangat Christine, Ya. semangat Keisha, terutama ibu-ibu yang masak-masak gitu Ya, saudara ya. berikutnya ini satu orang yang luar biasa di dalam kesibukannya saudara, Sally Barus. Wih, makan siangnya soto ayam, boleh ya saudara ya. Ini masak sendiri atau beli? Beli. Beli, oke. Tapi pilih yang sehat ya. Kalau bisa kalau beli jangan mau pakai micin dan tidak terlalu asin ya. Terus kemudian berikutnya Pak Cahyadi. Wih. Makan siangnya nasi putih, sayur asin bayam dan ikan kuah ala Singkawang katanya saudara. Ya, lain kali mungkin semoga bisa dibawa ke storehouse. Berikutnya saudara ya, Bena. Wah. Saudara makan siangnya ayam panggang, mashed potato, brokoli. Dan ini tuh perlu Dan perjuangan ekstra loh ya kan. Kenapa? Perjuangan ekstranya karena dia itu harus datang ke kantor, tapi setelah itu waktu jam makan siang dia harus nge-mashin potetonya itu saudara ya. Jadi ngerebus di kantor, habis itu diulek sendiri gitu. Dan setelah mencoba untuk hidup sehat selama hampir 2 minggu, ternyata bajunya yang lama itu Bajuku dulu cukup tak kembali. begini, tapi kini cukup kembali. Ya, ini yang terakhir, Pastor Debbie ini makan malam, salah satu contoh di rumah kami, capcay ayam. Jadi sekarang fotonya keren-keren banget saudara. Jadi ikuti ini saudara workshop ini karena Workshop ini. gratis. Saudara cuma bisa terdaftar di Komsel Anugerah dan saudara akan belajar ini semua. Ya keren banget. Nah kita akan lihat satu video singkat saudara ya. Saya minta tim pemuji untuk kembali ke tempatnya. Kita sebentar lagi akan tutup saudara ya. Kembali saudara tim pemuji. Kita akan lihat video singkat satu ini. Ini cara yang sangat salah untuk hidup sehat. Ya, siap? Tampilkan, silakan. Suaranya keluarkan. Saya harap anak-anak Komsel Anugerah Church nggak ada yang kayak gini. Jadi itu hamburgernya cuma di bau-bau doang, tapi yang dimakan apel. Tuh, kentangnya, french fries-nya cuma di bau-bau. Tapi yang dimakan apel. Jadi supaya apel rasa burger. Minumnya air putih. Tapi membau cola. Ini namanya diet hack. Ya, katakan di sini nggak ada orang kayak gitu ya. Oh nggak ada. Jadi slide terakhir, ayo silakan main. Pilih makanan saudara ya. Kita sekali lagi kami encourage saudara, mari kita hidup sehat.
Hidup sehat itu banyak sekali keuntungannya ya. Pilih makanan yang live food, berserat, seimbang, tidak harus mahal. Ada buah-buahan, kombinasi daripada buah-buahan, daging, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, susu. Ya, puji Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Saudara mau menjadi orang yang lebih baik. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.